Kami mengucap syukur Tuhan masih menyertai kami. Kami melihat kalau 1 bulan ke belakang betapa kasih-Mu luar biasa mengalir bagi hidup kami. Engkau mencukupkan kami, Engkau memberkati kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Bahkan kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan, kami melihat semua karena kasih karunia kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami mau buka hati kami mau angkat suara kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan lebih lagi kiranya Tuhan beracara, bertahta di tengah-tengah kami. Karena kami yakin dan kami sungguh percaya ketika Tuhan hadir di tempat ini, ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Pendek kata, Tuhan menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sungguh Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi hari ini. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. mari sama-sama mengangkat pujian, katakan, Ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. sepanjang hari di hidup kami, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. ini setiap kami yang rindu Tuhan. Mulutku dengan pujian kepada Kami memuji-Mu Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat Tuhan yang rindu naikkan pujian. Mulutku
memuji-Mu. Ya Yesus Tuhan kami, sepanjang hari kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama lebih sungguh katakan, mulutku berut dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau sembah Engkau. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan, hormat bagi Rajamu, bagi Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini Kau sembah Tuhan dalam kekudusan, dalam roh dan kebenaran. Dia Tuhan, Dia Allah yang layak terima segala hormat dan sembah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masih. Hari ini kami sembah Engkau, kami naikkan tinggi nama-Mu Tuhan. Oh Jesus, we worship You, we worship You, Almighty God. Sadara pakaya ralamaya ralamaya, sadara pakaya ralamaya ralamaya ralamaya. Sungguh Engkau yang kami kagumi Tuhan pagi hari ini. Tiada pribadi lain di tempat ini Tuhan yang layak terima segala penyembahan, segala ucapan syukur, segala puji-pujian kami selain hanya Engkau Tuhan. Engkaulah center di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Bukan kami, tapi Engkau saja Yesus. Kami sungguh percaya ketika kami menyembah, ketika kami naikkan tinggi nama-Mu, mujizat Tuhan kerjakan tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat ada pengharapan di dalam Yesus. Kami percaya. Alabaralabaralamu, sinaralamu yasir. Haleluya. Mari panggil namanya, mari sembah Tuhan.
Oh Roh Kudus bekerja tengah kami. Kuasa pribadimu Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari jemaat yang mengasihi Tuhan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau yang kami kagumi Tuhan. Hormat akan Engkau. Engkaulah pusat penyembahan kami. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Dalam Yesus, kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau yang kami kagumi Tuhan, dipuji, ku kagum akan Engkau. Dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi ke surga, katakan, kagum hormat akan Engkau. Ya, kagum. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke surga, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Engkau
Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah yang kami kagumi di tempat ini. Dan Roh-Mu sedang bergerak dan bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau bersorak lebih dan lebih lagi bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap bersorak bersama saya katakan, amin. Sebab Dia Tuhan yang besar. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Mari menceritakan kebaikan Tuhan bagi hari ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari menceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari sama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Siapa yang besar katakan, Tuhan Maha Besar. Engkau besar Tuhan, sangat terpuji. Amin. Lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Oh haleluya. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama say, Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Berapa banyak kau percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Boleh kalau saya bilang Yesusku, Bapak Ibu teriakan dahsyat. Bisa ya? Saya coba. Yesusku dahsyat. Masih pagi tapi suaranya harus lebih keras. Amin. Bisa lebih keras buat Tuhan Yesus kita. Sekali lagi Yesusku dahsyat. Haleluya. Yesusku dahsyat. Yesusku. Ya Tuhan yang dahsyat.
hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak perlu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Berapa banyak percaya, angkat tanganmu katakan, Yesusku dahsyat, ku takut kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak perlu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak perlu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Dia yang terhebat, amin. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Dengan iman katakan, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, Yesusku. Haleluya, silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau juga Tuhan yang setia di pihak kami, yang tak akan pernah sekalipun meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami teduhkan hati kami, kami siapkan hati kami, Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku
percaya Dia Bapa yang setia. Mari sama-sama angkat pujian. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Engkau segalanya Tuhan. Amin. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Pada malam hari ini kalau kami berkesempatan kembali untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, kami bawa segala pujian, pengagungan, mazmur kami, dan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, untuk menyenangkan dan menyukakan Engkau, untuk memuliakan Engkau Yesus, dan biarlah nyanyian pujian, pengagungan kami terdengar indah di hadapan-Mu Bapa. Dan tiba saatnya pada malam hari ini kami rindu lawatan kebenaran firman-Mu yang akan menjamah setiap kami, yang akan memperbarui hati dan pikiran kami, yang akan mengubahkan cara hidup kami lebih seperti Engkau Yesus. Dan kiranya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, juga urapi setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada dalam acara onsite ini, online ini. Kiranya Tuhan, Kau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah sumber pengharapan kita akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini dalam acara Worship Night ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dalam Pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Agak panjang, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan saya bacakan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia
dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu dan oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah, dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Amin. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini kita mau belajar tentang pengampunan, hidup di dalam pengampunan, saudara-saudaraku. Bagaimana kita bisa mengampuni saudara-saudara kita yang telah berbuat jahat kepada kita atau berbuat sesuatu yang merugikan kita. Ya, pengampunan menjadi salah satu ciri dari murid Kristus. Ya, seorang yang hidupnya berfokus pada Kristus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Yesus, ya, agar diteladani oleh semua orang. Bagaimana perasaan Anda jika berkali-kali Anda dikecewakan? Ya, tentu bisa kita marah, mungkin kita juga bisa sakit hati, dan kita bisa kehilangan kepercayaan, serta kita bisa memutuskan hubungan dengan seseorang. Ya, bukan hanya memutuskan hubungan dengan seseorang saja, tapi bisa lebih dari beberapa orang. Bayangkan kalau kita bisa memutuskan, seandainya kita memutuskan seorang, ya, ayah atau bapak dari sebuah keluarga. Kalau kita sudah memutuskan hubungan dengan bapak itu, maka mungkin yang terkena imbas juga istrinya. Kita juga memutus hubungan dengan istrinya. Terus ada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya kalau satu, tapi kalau 2, 3 orang, berapa orang dalam satu keluarga itu putus hubungan dengan kita. Gara-gara, ya, kita nggak bisa mengampuni mereka. Jadi ada putus hubungan, ya, terasa sulit bagi kita untuk mengampuni orang tersebut ketika orang itu telah menyakiti hati kita, orang itu telah berbuat curang kepada kita dan sangat merugikan kita. Ya, memang kita bisa kecewa dan sakit hati. Namun dalam hidup kita itu sakit hati ataupun kecewa itu wajar. Ya, bisa kita alami. Namun kita pun harus tahu status kita sebagai anak-anak kerajaan surga dan sebagai pengikut Kristus. Tentu kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, salah satu ajaran Tuhan Yesus yang wajib kita terapkan adalah mengampuni. Mengampuni yang bagaimana? Ya, bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang?
Ya, mengampuni itu kepada seseorang, kepada orang yang telah berbuat jahat pada kita, itu adalah mengampuni tanpa batas. Ya, dan berapapun besarnya kesalahan seseorang ya terhadap kita nggak memandang lagi, nggak menilai seberapa besarnya kesalahan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberi contoh, ya, atau mencontoh pada teladan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita. Yesus Kristus sendiri sebagai anak Allah, ya, sebagai manusia, ya, ia rela, ya, ia telah rela mati untuk mengampuni dosa kita. Ia sudah merelakan hidupnya tergantung di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Karena apa? Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Ya, mengapa kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni? Yang pertama adalah karena kita semua bersalah. Matius 18 ayat 21. Ya, mengapa kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni? Ya, kita semua bersalah. Matius 18 ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ya, ketika Petrus menanyakan hal itu kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudara yang telah berbuat salah. Sebenarnya Petrus itu sudah tahu seberapa banyak ia telah melakukan kesalahan-kesalahannya. Di sisi lain Petrus sudah merasa bahwa mengampuni sebanyak 7 kali itu sudah hebat. Ya, Petrus merasa bahwa Petrus bisa mengampuni 7 kali itu adalah sudah hebat. Ya, karena apa? Sebanyak 7 kali itu sudah lebih baik dari tradisi Yahudi, saudara-saudara. Ya, di tradisi Yahudi mungkin mengajarkan 1 kali diampuni, 2 kali diampuni, bahkan 3 kali, ya wis babano, wis gak usah direken. Wes, gak usah diampuni lagi karena sudah 3 kali menyakiti, ya, membuat kesalahan pada kita. Tapi Petrus sudah bisa mengampuni lebih dari 7 kali, makanya Petrus bangga bisa melebihi tradisi Yahudi. Memang angka 7 adalah angka favorit dalam Alkitab. Dalam pemahaman orang Yahudi, angka 7 ini melambangkan perjanjian, kekudusan dan pengkudusan. Ya, angka 7 ya, ini melambangkan perjanjian, kekudusan dan pengkudusan. Contohnya apa? Kandil. Kandil itu tempat lilin itu atau lampu itu, kaki dian, menorah itu ada 7 lampu ya, ada 7. Jadi lampunya itu berjumlah 7, maka ada angka 7, yaitu yang membuat favorit bagi Yahudi. Kemudian tindakan pendamaian dan pentahiran yang diselenggarakan oleh imam, yaitu diselesaikan dengan 7 kali percikan darah yang dilakukan oleh seorang imam untuk pendamaian dan pentahiran. Jadi angka 7, pokoknya angka 7, ya, angka yang spesial bagi Yahudi. Sehingga tidak heran Rasul Paulus itu berpikir, ya, pengampunan itu sama, mesti dilakukan lebih dari 7 kali. Ya, sudah di 7 kali itu adalah sempurna, maksudnya Petrus, ya. Tetapi ternyata tidak demikian apa yang ada di pemandangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, kemudian mengoreksi dengan perkataan Petrus, dengan berkata, bukan,
Aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, gak berhenti di 7 tapi ada kalinya lagi. 70 kali 7 kali. Ya. Sekarang mari kita bedah perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud angka 7, angka 10, angka 70 itu. Mari kita lebih bedah, kita bongkar perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud angka yang favorit, angka yang sakral itu. Ya, angka 7 memang merupakan angka spesial bagi orang Yahudi. Dan angka 7 itu juga adalah angka favorit. Ya, angka yang sakral bagi orang Yahudi. Angka 7 menggambarkan hubungan yang kudus. Nah, artinya gitu. Angka 7 itu ya menggambarkan hubungan yang kudus. Dan angka 10 menggambarkan angka sempurna atau absolut bagi orang Yahudi. Sebab kemah suci itu terbuat dari 10 kemah suci. Ya, terbuat dari 10 kemah suci. Ya. Dan di antara 10 kemah suci itu terdapat tabut perjanjian yang isinya adalah 2 batu loh 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Nah, ini angka 10 ini sungguh dahsyat bagi orang-orang Yahudi, ya. Tetapi di sini Yesus mengalihkan angka 7 dan 10, yaitu 70. Apa artinya? Apa yang dimaksud dengan angka 70 ini? Ya, angka 70 ini ialah hubungan yang kudus dan yang sempurna. Ya, yang dimaksudkan itu seperti itu. Jadi angka 70 itu ialah hubungan yang kudus dan yang sempurna. Lalu kemudian di dalam pengajaran Tuhan Yesus, angka 70 kali 7 kali, ya, mempunyai makna yang semakin mendalam, yaitu hubungan kita dengan sesama harus memberikan pengampunan yang terus-menerus. Jadi, kalau kita memberikan pengampunan kepada seseorang, tidak berhenti di 7 kali, ataupun dikalikan 70 lagi, 490 kali, tapi kita harus memberikan pengampunan kepada seseorang itu terus-menerus. Ya, itu baru sempurna. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, sempurna bagi Tuhan. Jadi kehidupan pengampunan yang sempurna itu tidak cukup hanya soal hitungan. 1 kali aku mengampunimu, 2 kali, 7 kali. Bahkan sampai 70 kali 7 kali yang hasilnya adalah 490 kali aku sudah memberikan pengampunan pada kamu. 490 kali. Itu enggak cukup, saudaraku. Ya, itu enggak bisa diartikan seperti itu, bahwa kita wajib mengampuni seseorang. Ya, enggak bisa dengan hitung-hitungan seperti itu atau secara matematika. Mengapa? Ya, jadi begini saudara-saudaraku. Ya, kalau misalnya kita sudah mengampuni sebanyak 491 kali, dapatkah itu diartikan sudah sangat lebih kita mengampuni orang tersebut? Tentu tidak, kata Tuhan Yesus. Ya, kita harus terus-menerus, bahkan lebih dari 491 kali. Ini tidak ada batasnya. Tuh pengampunan dari Yesus, ya, teladan yang dibuat oleh Yesus memberi pengampunan, mengajarkan kepada kita untuk memberi pengampunan, itu adalah tidak terbatas. Bagaimana saudara-saudaraku? Apakah kita bisa memberi pengampunan dengan tak terbatas? Wis, ya. Mari saudara-saudaraku, ya, angka 70 ini juga dipakai Tuhan sebagai batas hidup umur manusia. Ya, kalau kita kuat
lebih dari 70, artinya lewat dari 70 kita bisa umur 80 tahun, itu puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Ya, jadi Tuhan menghendaki 70 kali 7 itu adalah dikalikan lagi. Artinya apa? Seumur hidup kita. Ya, kalau 70 tahun itu lebih dari itu adalah bonus bagi kita. Kalau kita bisa lebih dari 80 tahun, ya artinya bonusnya double. Ya, itulah arti dari 70 kali 7 kali ini. Jadi terus menerus kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya, artinya apa? Ya, kita bisa hidup atau berjalan dalam kasih dan pengampunan bersama Tuhan. Ya, apakah kita bisa atau apakah kita sanggup memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kita? Ya, mari kita belajar untuk memberi pengampunan dan melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, yang bagi orang-orang yang telah berbuat jahat, ya, karena sesuatu hal sehingga kita bisa terlepas dari belenggu-belenggu dosa juga. Ya, semua orang telah berada di dalam keadaan berdosa atau bersalah di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam diberi tanggung jawab untuk membangun kodrat ilahi di dalam dirinya, ya, yaitu membangun keserupaan dengan Allah. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku, kita harus setiap hari kita juga harus membangun keserupaan dengan Allah. Artinya kita tidak bisa lepas dari Allah, kita harus dekat dengan Allah, kita harus melekat kepada Allah. Ya, kita harus membangun keserupaan dengan Allah. Dan di Taman Eden, ya, terdapat 2 pohon yang manusia tidak boleh mengambil atau memakan buahnya. Yang pertama adalah buah atau pohon kehidupan. Yang kedua, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, manusia nggak boleh memegang, ya, nggak boleh mengambil, apalagi makan, nggak boleh. Itu sudah diperintahkan oleh Tuhan waktu itu. Dan Adam, ya, sudah dilarang untuk makan atau menjamah serta memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi yang namanya manusia itu, ya, namanya manusia itu kalah, ya. Ada 2 pilihan yang harus dipilih oleh manusia, ya. Manusia harus memilih pikirannya diisi oleh kebenaran Allah yang digambarkan dengan pohon kehidupan, atau memilih mengikuti si jahat iblis yang digambarkan dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, tapi kita manusia malah milih si jahat iblis dan mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan hanya mengambil, tapi malah memakannya. Ya, dari situlah ternyata manusia lebih memilih si jahat iblis. Sehingga manusia gagal mencapai keserupaan dengan Allah. Hal ini sama dengan tidak mencapai keberadaan sebagai kodrat ilahi. Ya, kodrat ilahi ini yang dimaksudkan adalah kemuliaan Allah, saudara-saudaraku, yang harus dicapai oleh Adam, oleh kita sepanjang kita hidup di bumi ini, ya. Yang menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah adalah, ya, akibat dosa. Walaupun kita sudah dikaruniai oleh Tuhan, ya, rohnya Tuhan, tapi kita masih kalah dengan
keadaan kita, dosa itu, ya akibat dosa gambar dan rupa Allah pada manusia menjadi rusak. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya memang secara natural atau secara alami manusia pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk selalu membela dan membenarkan diri. Ya tindakan tersebut memang dilakukan untuk menutupi kesalahan dan tidak mau begitu saja dipersalahkan. Yaitu manusia sepertinya kebanyakan seperti itu, ya. Karena kenyataan ini kita didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Tuhan Yesus mengasihi kita, saudara-saudaraku. Kita saat kita berdosa, ya Tuhan sudah mengasihi kita dengan mengampuni kita agar kita beroleh keselamatan, agar kita hidup di dalam jalannya dan pengajaran apa yang sudah dibuat oleh Tuhan kita Yesus, ya itu menjadi teladan yang baik buat kita. Dan milikilah kebesaran hati agar kita bisa menikmati damai sejahtera, ya kita bisa hidup tenang dan diberkati oleh Tuhan karena kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dan kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan kepada orang, tentulah kita akan mendapat tidak ada damai sejahtera, ya tidak ada sukacita dalam diri kita, dalam hati kita. Kita mungkin bisa gelisah, tidak tenang hidupnya, juga kita mungkin nggak diberkati Tuhan juga. Ya saudara mau diberkati Tuhan, kalau mau saudara diberkati Tuhan, tentu saudara juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, mengapa kita harus memiliki kerelaan mengampuni? Yang kedua, karena kita terlebih dahulu diampuni. Matius 18 ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini luar biasa, sungguh dahsyat ya. Ketika kita salah dan memohon ampun kepada Tuhan dengan tangan yang terbuka, Tuhan rela mengampuni kita. Ya, hal ini hendaknya menyadarkan kita juga, ya, belum tentu kesalahan kita itu lebih kecil dari orang yang seharusnya kita ampuni. Ya bisa saja dosa kita atau kesalahan kita lebih besar. Seperti apa hamba yang jahat tadi. Ya hamba yang jahat tadi ini berhutang 10.000 talenta kepada tuannya atau kepada rajanya. Tapi dia punya teman, ya setelah dibebaskan hutangnya oleh raja, dia punya teman yang hanya utang sama dia 100 dinar saja, ya, tapi gak mau mengampuni orang itu. Ya, ini adalah salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan gambaran buat kita. Seorang hamba yang memiliki 10.000 talenta kepada raja. Ya, 1 talenta itu sama dengan 3.000 shikal. 3.000 shikal itu sama dengan 6.000 dinar, saudaraku. 1 dinar adalah upah kerja dalam sehari. Ya, 1 dinar adalah upah kerja dalam sehari. Jika upah harian di Kota Malang, ya UMR gitu, 1 hari misalnya ini kita buat 100.000, mari kita hitung berapa besar si hamba yang berhutang 10.000 talenta itu, besar apa enggak? Ya, mari kita buktikan. Ya, jika 1 bulan kita hitung dengan 25 hari kerja, maka orang tersebut menghasilkan 2,5 juta. Ya, 2,5 juta itu 1 bulan.
Dan 1 talenta adalah 6.000 dinar. Maka 6.000 dinar itu dibagi 25 hari kerja sama dengan 240. Dan 240 ini adalah 240 bulan. Sedangkan UMR ya tadi itu seseorang di UMR di Malang ini adalah 2,5 juta. Jadi hutangnya itu 2,5 juta dikalikan 240 bulan, ya, itu hanya utang 1 talenta loh saudara. 2,5 juta kali 240 bulan itu sama dengan 600 juta. Saudara paham? Ya, 1 talenta itu, hamba itu utang 1 talenta saja 600 juta jumlahnya. Ya, jadi 0,5 M lebih sudahan utangi. Wake Pak Didik 600 juta itu. Wake misan ya. Tapi ini belum selesai. Padahal utangnya hamba itu adalah 10.000 talenta. Yang sedangkan yang baru kita hitung itu hanya 1 talenta, yaitu 600 juta. Ya sekarang kalau digalikan dengan 10.000 talenta, berapa hasilnya? Wis bingung ngitungi. Ya. 600 juta kali 10.000 itu hasilnya berapa? Ya, setelah saya hitung hasilnya adalah 6 triliun, saudara-saudaraku. Bisa bayangkan apa enggak? Wake Poditi utang 6 triliun itu. Utang 6 triliun itu dihitung mulai Malang sampai Blimbing gitu, Mbak disusun. Ya, 6 triliun. Tapi itu hutang hamba yang jahat itu di dalam Matius 18 ayat 27 berkata, lalu tergeraklah hati raja itu ya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Artinya hamba yang jahat tadi yang hutang 10.000 talenta atau kalau kita kurskan hari ini dengan mata rupiah ya itu sama dengan 6 triliun saudara-saudaraku. Bayangno 1 talenta saja itu kalau kita hitung bulan adalah 240 bulan atau sama dengan 20 tahun. Utang 1 talenta itu bayare dihitung bulan itu 20 tahun. Wow, siapa yang gajian sampai 20 tahun ya. Gajiannya karena apa? 2,5 juta untuk mencapai 1 talenta saja. Itu seorang ini tadi kerjanya harus 20 tahun. Terus kita bisa membayangkan bagaimana kalau orang itu tadi, hamba tadi ini, hutangnya 10.000 talenta, 6 triliun saudaraku. Hitungan wis berapa ratus tahun, nggak tahu wis. Ya, tapi kita nggak hitung-hitungan itu hari ini. Ya, yang mau saya katakan, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah, yang penuh kasih, yang membebaskan. Berapapun kejahatan manusia, seberat apapun hebatnya, jahatnya manusia, kalau Tuhan tergerak hatinya dengan belas kasihan, orang itu maka diampuni dan dibebaskan, diberi keselamatan. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang pengasih itu adalah Tuhan yang hebat yang kita sembah. Ya, Tuhan Yesus yang kita punyai adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang tidak pernah melihat berapa besar kejahatan, kesalahan yang sudah kita perbuat. Tapi Tuhan dengan sukacita, dengan rela hati membuka tangannya, kedua tangannya untuk kita, untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita.
dari segala dosa-dosa kita. Selanjutnya ketika kita mengingat ya sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi yang terjadi bagaimana? Susahnya amit-amit. Susahnya mengampuni itu ya sulit sekali untuk bisa dikerjakan oleh banyak orang ya. Dalam sekolah kehidupan ya, kalau kita ambil sekolah kehidupan, mata pelajaran atau mata kuliah mengampuni ini adalah bukanlah mata kuliah pilihan atau bukanlah mata kuliah yang favorit, tetapi merupakan mata kuliah yang wajib untuk diikuti di sepanjang hidup kita. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah mengampuni. Dan memang tidak mudah untuk bisa lulus dalam mata kuliah mengampuni ini. Ada banyak orang ya yang mendapat nilai F dalam mata kuliah mengampuni. Karena apa? Karena mereka tak bisa mengampuni di sepanjang hidupnya. Mereka enggak mau mengampuni dan mereka enggak mau berusaha mengampuni. Sehingga mata kuliahnya mendapatkan F. Mungkin mereka merasakan sakitnya begitu dalam, saudara-saudaraku. Sehingga tak ada lagi kata yang bisa dikeluarkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Yang kedua, ada banyak orang yang mendapat nilai C. Ya, tadi F itu apa elek? Elek F itu paling elek. Ya, ini sekarang C. C mendingan dapat nilai C. Dulu saya kuliah dapat nilai C. Wih, puji Tuhan dapat C. Ya, ini sama dengan orang ini. Ada banyak orang mendapat nilai C dalam mata kuliah pengampunan atau mengampuni karena mereka bisa mengampuni, tapi hanya dari mulutnya saja. Ya wes kamu tak ampuni, ya wes kamu tak maafkan. Apa salahmu sudah hari ini aku maafkan, hari ini aku ampuni engkau. Tapi hanya keluar dari bibir saja, dari mulutnya saja. Belum keluar dari hati kita, belum keluar dari batin kita ini. Mandek di bibir atau di lidah tok. Di mulut tok. Ya. Karena apa? Ya. Mereka itu gak bisa melupakan dan gak bisa menyingkirkan sakit hatinya. Ya. Gak bisa melupakan sakit hati yang ada di pikirannya. Ya, wangel untuk bisa melupakan itu. Ya. Yang terakhir, ada banyak juga yang saya ketahui, ada orang-orang yang mendapat nilai A. Ya, dalam ujian kuliah mengampuni. Ya, mereka dapat A. Dan huruf atau nilai yang absolut, nilai yang sempurna. Ya, nilai yang sangat baik A ini. Saya bersyukur pada Tuhan ketika saya kuliah mendapat nilai A. Wow, senang sekali. Ya, seperti saat ini ada banyak orang bisa lulus dalam mata kuliah mengampuni dan dapat nilai A. Kok bisa dapat nilai A? Ya, karena mereka tahu seberapa besar rasa sakitnya dan mereka memilih untuk mengampuni dan melupakan. Walaupun dia sudah disakiti sebegitu rupa, ya walaupun sudah dikecewakan, walaupun sudah dirugikan, ini gak gampang saudara-saudara memang untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni orang yang sudah berbuat jahat pada kita. Ya, kita sudah dirugikan sekian ratus juta misalnya. Kita sudah dirugikan sekian M. Ya, mereka sudah bertindak dengan nyata-nyata. Yang goroi kita, ngakali kita, uang dibawa lari dan tidak dikembalikan. Itu
kita dirugikan. Tapi orang-orang yang dapat menilai A ini adalah orang-orang yang bisa mengampuni dan melupakan masalahnya. Ya, atau dengan kata lain mereka bisa memperbarui kehidupan mereka dengan sesama melalui jalan pengampunan. Berikanlah pengampunan kepada orang-orang yang bersalah pada kita. Berikanlah pengampunan pada orang-orang yang telah menyakiti, mengecewakan, merugikan kita. Bukan hanya sekedar dari bibir dan lidah kita saja, tapi hati kita, pikiran kita, agar kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin saya boleh bertanya kepada saudara-saudara, mungkin kapan Anda tersakiti? Kapan Anda terakhir tersakiti atau disakiti orang? Ya. Atau saudara, setelah saya jelaskan tadi ada yang dapat nilai F, ada yang dapat nilai C, ada yang dapat nilai A. Mungkin Anda berada di posisi mana atau berapa nilai saudara? Apa yang saudara dapatkan? Nilai apa yang diberikan kepada saudara? Ya, dalam mata kuliah kehidupan ini. Mari kita pikirkan, mari kita alami hidup kita ini. Memang kita hidup susah, sulit. Tapi biarlah roh Tuhan yang memampukan kita. Kita harus punya kebesaran hati dan kesabaran untuk dapat melepaskan pengampunan itu. Ya, memang kita perlu proses, perjuangan dan waktu, tetapi Tuhan pasti memampukan kita jika kita mau dan jika kita bersedia untuk mengampuni. Ada proses, ada waktu, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, seharusnya kita sudah punya pengalaman artinya kita itu dulu sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun juga bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Ya, seperti Raja Daud. Semestinya Raja Daud berkesempatan untuk bisa membalas perbuatan Raja Saul yang adalah juga mertuanya. Ketika itu Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul dan Saul ingin membunuh Daud ya, karena Daud dianggap lebih tinggi kedudukannya dari Raja Saul, karena Saul hanya bisa membunuh beribu-ribu, tapi Raja Daud bisa berlaksa-laksa. Dan ini membuat iri hati, kecemburu. Ya, Raja Saul cemburu kepada Daud sehingga Daud ingin dibunuh oleh Saul. Tapi pada kesempatan itu tidak dilakukan oleh Daud. Saat itu Daud sembunyi di dalam goa dan Raja Saul ya saat itu masuk dalam goa dan di goa itu membuang hajat, saudara-saudaraku. Ya, mestinya Daud ini sudah dengan sebebas-bebasnya bisa mengakhiri kehidupan atau hidup dari Raja Saul, bisa membunuh Raja Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud tahu. Raja Daud gak mau menjamah orang yang diurapi oleh Allah. Dijauhkanlah kiranya aku menjamah orang yang diurapi Allah. Wow, luar biasa Daud ini. Dan itu adalah teladan buat kita. Walaupun kita sudah diberi kesempatan untuk membalas sakit hati kita kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Ya, tapi marilah kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah berbuat
gak betul pada kita, bahkan menyakiti kita, ya. Mari kita teladani seperti Daud. Memang tidak mudah bagi kita, tapi satu teladan yang luar biasa bagi kita untuk mau mengampuni orang yang sudah berbuat jahat dan menyakiti kita. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki kerelaan hati untuk mengampuni? Yang ketiga adalah kita tidak mau hidup dalam hukuman. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, mereka tidak mau mengampuni digambarkan seperti seseorang yang diserahkan kepada algojo. Ya, orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni berada di bawah penghukuman. Bukan hanya penghukuman manusia, saudara, tapi penghukuman Allah sendiri. Di sini digambarkan tentang algojo. Ya, algojo itu adalah algojo yang menuntut hamba yang jahat itu agar membayar hutangnya yang 6 triliun kepada raja, supaya 6 triliun itu dibayar lunas. Ya, algojo itu mungkin menyiksa hamba yang jahat itu. Ya, mengapa? Karena hamba yang jahat ini enggak mau memberikan pengampunan kepada temannya yang hanya utang 100 dinar. Saudara-saudaraku, 100 dinar ini enggak berarti apa-apa bagi dia. Sedangkan dia ini sudah dibebaskan oleh raja 6 triliun, saudaraku. 100 dinar itu mungkin 1.200 atau 12.000. Saya enggak menghitung ya. Tapi 1 dinar itu 100.000 kalau tadi saya umpamakan 100.000 per hari. Kalau 100 berarti hanya 100 kali 100 100.000 berarti 10 jutaan ya. Utang cuma 10 juta dibanding 6 triliun itu enggak ada apa-apanya. Tapi hamba yang jahat ini mendatangi temannya dan meminta bayar hutangnya untuk dibayar. Bahkan tidak hanya itu, temannya dicekik, bayaran utangmu. Ya, lek gak mau bayar, kamu tak masuk no penjara. Tungguin di penjara sampai engkau melunasi, baru kamu bisa keluar dari penjara. Wow, ini perbuatan orang yang hamba yang jahat ini sungguh luar biasa. Dan itu diketahui oleh pegawai-pegawai raja. Dan pegawai-pegawai raja itu lalu menyampaikannya atau menceritakannya kepada raja. Sehingga raja pun memanggil hamba yang jahat itu. Dan hamba yang jahat ini harus menerima penghukuman. Karena tidak mau mengampuni temannya yang hanya hutang 100 dinar saja. Wow, sungguh jahat orang ini ya, dengan berkata bayar hutangmu. Walaupun temannya sudah bersujud dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutang itu akan kulunasi. Ya, tapi dia menolak ya, dan menyerahkannya ke penjara. Wow, dahsyat sekali ya hamba yang jahat ini. Ya, hamba ini kehilangan damai sejahtera, berpotensi juga merugikan diri sendiri. Kalau kita gak memberi pengampunan, ya kita juga bisa mengalami sakit mental, mungkin juga sakit fisik, ya, dan kehilangan banyak hal-hal yang berharga di dalam kehidupan yang akan kita jalani kalau kita gak bisa mengampuni orang. Tapi dalam Matius 18 ayat 35 tadi, Yesus menyebutkan tentang algojo itu adalah dari kata benda, bukan kata kerja, ya, yang artinya Yesus sedang menggambarkan
apa jadinya bila seseorang memilih untuk tidak mengampuni. Ya, kata algojo itu dalam Alkitab yang kita baca ini itu bukan kata kerja, tapi algojo. Ya, algojo itu serem, ya, menyakitkan, siksaan tentunya dalam arti kata kerja, tapi dalam arti kata benda, algojo itu menggambarkan apa jadinya bila seseorang memilih untuk tidak mau memberi pengampunan. Tentu mereka akan dihantui pikiran-pikiran yang menyiksa, yang merasa selalu menderita dan gelisah, dan ini selalu menyakiti diri sendiri. Kalau kita nggak bisa memberi pengampunan, bebaskanlah kita dari segala tuntutan algojo. Nah, saudara mau bebas dari tuntutan algojo, berilah pengampunan kepada orang yang telah bersalah pada kita. Ya, tidak ada kata terlambat untuk keluar dari penderitaan, siksaan batin ketika kita nggak bisa mengampuni orang lain. Segeralah keluar dari segala penderitaan dan kepahitan yang kita buat sendiri. Ampunilah, maka akan selesai. Maka hidupmu akan tenang. Maka hidupmu akan ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat yang lebih dan lebih dari Tuhan. Hidup kita sehat, tubuh kita jadi sembuh, gak sakit-sakitan. Tapi kalau kita gak mau mengampuni orang, maka tubuh kita juga bisa sakit-sakitan. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya mari dan mulailah hidup baru yang jauh lebih baik. Ya, dibandingkan kemarin dan hari ini. Mari kita hidupi hari ini dengan melepaskan pengampunan bagi orang-orang, dan agar hidup kita lebih baik. Dan hidup kita juga mendapatkan kasih dan perkenanan dari Tuhan. Dijauhkan dari penghukuman-penghukuman. Ya, seperti hamba yang jahat tadi, ya, tidak mau memberikan pengampunan. Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari akar kepahitan yang beracun, saudara-saudaraku. Anda harus mengampuni agar racun itu tidak terus merusak kehidupan Anda. Jika seseorang telah melakukan hal yang sangat salah terhadap Anda, jangan izinkan mereka terus menyakiti Anda dengan bergantung terus-menerus. Anda sama sekali tidak menyakiti mereka, tapi menyakiti diri sendiri, menyakiti diri Anda sendiri. Saat Anda mengampuni, Anda sedang tidak melakukan untuk orang lain, tetapi saat Anda mengampuni adalah untuk diri sendiri, untuk Anda sendiri, untuk apa yang dilakukan baik, untuk kebaikan Anda sendiri, maksud saya. Jadi mari kita berikan pengampunan kepada mereka yang sudah bersalah, mungkin dengan sengaja ataupun enggak sengaja. Mari kita ambil satu kesimpulan dari bagaimana kita bisa hidup dalam pengampunan. Yang pertama adalah kita semua dulu adalah bersalah. Ya, yang kedua, kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kita tidak mau hidup dalam hukuman Tuhan bila kita tidak mau mengampuni. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, dan dalam hidup kita, sehingga kita terbebas dari hukuman yang karena gak bisa mengampuni orang. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur padamu, buat kebenaran firman-Mu, ajar pada kami Tuhan, untuk selalu dapat memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah pada kami, walaupun itu
berat rasanya, kok enak men Tuhan, kok cek gampang men Tuhan, aku memberikan pengampunan. Tapi inilah yang harus kami lakukan, inilah yang harus kami kerjakan untuk kami dapat melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, dan melepaskannya dari pikiran dan hati kami, sehingga kami akan sehat, sehingga kami akan kuat, sehingga kami akan ada damai sejahtera, sehingga kami akan hidup tenang, karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala kesusahannya, di dalam segala kesulitannya, masalah-masalah hidupnya. Tuhan, Engkau menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, mereka terus bersandar dan berharap hanya padamu saja. Dan biarlah di dalam segala apa yang dikerjakannya akan dibuat berhasil. Kau berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Engkau membuat berhasil. Kau berkati hidupnya, Kau tambahkan lagi urapan dari surga, sehingga apa yang dikerjakan dalam setiap pelayanannya boleh menyenangkan dan menyukakan Engkau. Berkatilah hamba-Mu, Pak Gideon, juga istrinya bersama anak-anaknya. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan urapan surga. Tambahkanlah hikmat, tambahkanlah kasih-Mu, tambahkanlah pengertian-pengertian yang jauh lebih besar lagi, satu terobosan-terobosan yang besar di dalam memimpin seluruh sidang jemaat-Mu GBI Bethlehem. Kiranya Tuhan, apapun yang dikerjakannya, Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.